Pemirsa, Anda kembali di iNews Malam. Pemerintah berencana menerapkan pajak pertambahan nilai pada sembako. Padahal sebelumnya, pemerintah memberi diskon pajak untuk pembelian mobil baru. Rencana pemerintah menerapkan PPN pada sembako tertuang dalam draft RUU nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Pada pasal 4A, sembako dihapus dari daftar barang yang tidak dikenakan PPN. Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan pajak untuk sembako masih wacana. Disampaikan di paripurna dibacakan. Kami tentu dari sisi etika politik belum bisa melakukan penjelasan ke publik sebelum ini dibahas, karena itu adalah dokumen publik yang kami sampaikan kepada DPR melalui surat Presiden. Sebelum pemerintah berencana menerapkan PPN kepada sembako, lebih dulu pemerintah memberi diskon pajak untuk pembelian mobil baru. Tujuan pemerintah memberi insentif diskon PPNBM adalah untuk menstimulus konsumsi kelompok masyarakat menengah atas sebagai bagian pemulihan ekonomi Indonesia. Di Jakarta, Tim Liputan iNews laporkan. Kita ke informasi COVID-19, pemirsa. Wakil Gubernur DKI Jakarta menyebut terjadi peningkatan pasien COVID-19 lebih dari 50%. Bahkan, kenaikan keterisian tempat tidur di ibu kota mencapai 63%. Peningkatan kasus COVID-19 terlihat di Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet. Terdapat penambahan 409 pasien positif COVID-19 per hari ini. Tower 4, 5, 6, dan 7 dilaporkan penuh. Wagub DKI Jakarta menyebutkan per 10 Juli, keterisian tempat tidur mencapai 63% dan ICU 58%. Warga ibu kota diminta waspada dan memperketat penerapan protokol kesehatan. Terjadi peningkatan yang cukup tinggi ya, terkait tempat tidur dan ruang ICU dan yang terpapar COVID. Untuk itu kami minta seluruh warga tetap hati-hati ya, sekalipun kita sudah banyak sekali melakukan vaksin di DKI Jakarta, namun tidak berarti kita lengah, kita abai. Justru kita ingin ada peningkatan yang signifikan terkait pengetatan protokol kesehatan. Pemirsa, gerakan Pekan Vaksinasi Lansia digelar pemerintah Provinsi Jambi. Lansia menjadi prioritas vaksinasi karena merupakan kelompok rentan terserang COVID-19. Ratusan lansia mengikuti vaksinasi yang diselenggarakan di Kabupaten Bungo. Dengan tertib, ratusan lansia mengikuti vaksinasi COVID-19 di area XMTQ Bungo Jambi. Lansia menjadi prioritas vaksinasi serentak karena merupakan kelompok yang rentan terserang COVID-19. Gerakan Pekan Vaksinasi Lansia ini merupakan strategi pemerintah Provinsi Jambi untuk mempercepat pemutusan rantai penularan COVID-19. Di hari pertama Pekan Vaksinasi Lansia, sudah 700 lansia divaksinasi dari 2.000 target sasaran lansia di Kabupaten Bungo. Gerakan yang luar biasa di Provinsi Jambi, saya kira mudah-mudahan ini kan bisa menjadi ide yang bisa dilanjutkan selanjutnya, karena capaian dari lansia ini masih kecil. Di Provinsi Jambi sebelum kita lakukan tanggal 8 itu baru 6,7%, ya. Nasional baru 15%. Nah, kita berharap ini bisa melejit menuju ke lebih daripada nasional. Lansia menjadi sasaran vaksinasi karena kasus kematian akibat COVID-19 di Jambi didominasi lansia yang disertai penyakit bawaan atau komorbid. Dengan gerakan vaksinasi lansia, Pemprov Jambi menargetkan lansia divaksinasi bertambah 15%. Dari Kabupaten Bungo Jambi, Rifki Hasibuan, iNews melaporkan. Pemirsa, jelang laga pembuka Euro 2020 antara Italia kontra Turki, supporter kedua tim sudah tiba di kota Roma. Kami akan kembali dengan informasi seputar Euro 2020 usai jeda berikut.